Oke, selamat datang teman-teman di video materi atau video modul atau video tutorial kelas pemrograman web 2 ya. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Kita masuk video terakhir nih, video ke-12. Di pertemuan ke-12 ini kita akan melengkapi aplikasi yang kita bikin kemarin. Kemarin itu sudah bisa lihat data dari database, sudah bisa delete, sudah bisa tambah juga. Yang kurang adalah edit sebenarnya. Jadi form edit atau form update-nya kita belum beres. Kita akan coba tambahkan sekarang di pertemuan video ke-12 ini, sekaligus melengkapi satu siklus dari aplikasi CRUD. Jadi create-nya sudah, read-nya sudah, sekarang tinggal update. Delete-nya sih sudah juga. Jadi video terakhir ini untuk melengkapi aplikasi CRUD kita. Oke, kita mulai aja. Tidak perlu lama-lama lagi. Jangan lupa si examnya di start, dinyalakan Apache dan MySQL-nya. Oke, kembali ke folder pemrograman web di folder exam htdoc ya. Kita bikin file yang namanya data edit ya, data edit.php. Kita coba buka dulu data editnya. Basis dari data edit ini adalah pertemuan ke-6, yaitu ada yang ubah nilai ini ya. Ini kayaknya belum keubah juga. Ubah nilai. Oke, basisnya adalah file ke pertemuan 6.html. Cuman di awalnya di sini kita kasih script PHP dulu untuk ngambil datanya dulu. Jadi kita hanya akan edit atau ngambil data tergantung ID yang dipilih gitu ya. Seperti delete juga ada ID yang dipilih ini. Nah, di edit in juga ada ID yang dipilih. Atasnya sih untuk variabel koneksi ya, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini untuk bikin koneksinya. Ini dicek apakah koneksinya berhasil atau gagal. Juga dicek seperti yang add yang delete nih. Dicek apakah ada ID-nya atau tidak. Kalau tidak ada sih tidak ada data gitu ya. Kalau ada, maka akan diambil select bintang, select semua data dari tabel nilai where ID-nya yang dikirimkan ini. Lalu diambil di dalam variabel result dan disimpan di variabel row array-nya. Untuk selanjutnya sama sih, ini basisnya pertemuan 6, jadi bisa di copy aja. Cuman ada perubahan ketika kita ngisi value. Oh, di sini tetap sama kayak form tambah ya. Ada form action-nya nih. Di data tambah ini ada form action-nya ke data save. Tapi kalau ini form action-nya ke data update. Jangan lupa kalau ada form buka berarti di bawahnya ada form tutup. Gitu ya. Ini blok judul logo ya. Ini bloknya judul. Nah, ini bloknya name. Tapi kita di sini ada juga yang tipenya hidden nih. Itu kita bahas di pertemuan 2 ya, yang ada input tipenya hidden. Ini input hidden ini untuk menyimpan, sengaja kita menyimpan ID, name-nya ID. Kalau sebelum-sebelumnya ID tidak pernah ada, tapi kalau di sini kita nyimpan ID-nya nih. Yang berbeda dari pertemuan 6 adalah kalau di sini value-nya langsung ditulis. Kalau di data edit ini value-nya kita ambil dari PHP sini. Echo row ID. Row itu apa? Ini nih. Nah, ini row. Jadi ini query-nya simpan dalam result atau result. Terus result-nya di fetch dapat disimpan di row. Nah, jadi kita memunculkan data row itu di dalam value masing-masing text box atau input text. Jadi ini ID kita bikin di sini,
tipenya hidden. Kalau nim tipenya text, value-nya ini simpan di sini nih. PHP echo $row nim. Untuk nama simpan di sini nih value-nya. Ini hanya kepake name, ID-nya enggak ya. Kemudian kelas pun sama disimpan di sini, value-nya disimpan dalam value. Nah, kalau mata kuliah agak unik nih. Karena kalau di pertemuan 6, select box itu hanya tinggal menambahkan selected aja. Tapi kalau di data edit ini agak susah. Jadinya kita perlu melakukan pengecekan. Jika row mata kuliahnya itu adalah sama dengan pemrograman web atau sama dengan value-nya ini, maka baru di echo selected. Kalau enggak ya nggak akan di echo selected. Jadi kita perlu nulisin beberapa script nih. Jadi satu mata kuliah pemrograman web, dicek juga mata kuliahnya visual atau bukan. Kalau iya di echo selected. Ini juga kalau pemrograman web, pemrograman mobile, kalau mata kuliahnya itu sama, maka di echo juga selected kayak gitu. Jadi agak effort aja sih. Jadi pengecekan di setiap list dari select box-nya kayak gitu. Ini ujungnya sama sih kayak gitu. Checkbox pun sama, agak unik jadinya. Sebenarnya isiannya sih sama kayak yang data tambah ya, isiannya sih. Kalau isiannya seperti ini. Tapi yang membedakannya adalah kalau kita lihat pertemuan 6 itu nih status checked-nya. Maka di alamat edit ini, data edit ini sama seperti yang select box. Kita perlu melakukan pengecekan gini. If row pertemuan 1 sama dengan 1, maka echo check. Kalau bukan 1, maka tidak akan echo check. Gitu ya. Pertemuan 2 sama dengan 1 atau enggak, gitu kan. Pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 5. Kalau iya, maka akan di print checked-nya. Jadi nanti di checklist si kotak isiannya itu. Itu untuk si checkbox sama. Nah, kalau untuk nilai sih sama ya, sama seperti yang nim, nama, kelas gitu ya. Itu sama, tinggal isi di value-nya dengan echo row ini. Nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Value-nya doang yang diisi PHP gitu ya. Terus untuk ahref-nya, link batalnya kembali ke data list, lalu button submit-nya sama, cuman form ininya aja nih kita arahin ke data update.php. Kalau yang data tambahkan ke data save ya, kalau ini data update. Kalau di edit ini data update.php. Kurang lebih seperti itu. Jadi basisnya adalah pertemuan 6. Cuman kita ubah isi value-nya. Isi value-nya sekarang kita ngambil dari PHP atau kita ngambil dari database ini kurang lebih. Oke, selanjutnya kita coba bikin file data update.php ini. Di sini kita bikin satu file baru namanya data update.php. Kita coba buka filenya. Ini masih sama seperti data save sebenarnya tuh. Jadi sampai di pengecekan nilai itu sama seperti data save. Jadi percis sama ya tuh. Ininya untuk ini variabel database-nya sama, connect database-nya sama, cek koneksinya sama. Ini pengecekan ada data atau tidaknya juga sama. Ini untuk mendapatkan nilai absen sama, untuk mendapatkan nilai akhir dan nilai indeks pun sama dengan data save ini. Yang membedakan adalah query-nya. Kalau di sini insert into, tapi kalau di data update itu adalah update nilai set. Nah, ini bedanya di sini. Ini cukup panjang juga sebenarnya. Jadi query-nya adalah update tabelnya nilai set. Nah, ini nim-nya adalah nim segini satu blok ya. Koma. Jangan lupa nih tetap bloknya adalah kutip 1, kutip 2, titik, nama variabelnya, titik,
kutip 2, kutip 1, koma. Nah, itu satu blok-bloknya ya. Nama seperti ini. Terus kelas bloknya seperti ini. Hati-hati ya, ini ada kutip 1, kutip 2, titik, terus nama variabelnya, titik, kutip 2, kutip 1. Mata kuliah, koma, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, sama semua sih. Ini ada yang salah nih. Pertemuan 4, pertemuan 5, dan juga nilai absen di sini. Ini nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, dan nilai indeks. Tapi terakhirnya tidak ada koma ya. Terus where ID-nya adalah ID. Gitu. Jadi hati-hati di sini tuh untuk ini, karena kita kayak ngejoin string gitu loh. Ngejoin string tapi kita perlu kutip seperti ini, jadi harus hati-hati. Tapi tanpa ini pun sebenarnya bisa sih, cuman saya pakai tipe yang kedua. Kita pernah bahas di sini ya. Nah, ini ada tipe yang pertama ini, ada tipe yang kedua yang menggunakan titik sebenarnya. Oke. Kita setelah query yang terbentuk, dieksekusi query-nya. Jika sukses maka akan muncul ini, jika gagal muncul errornya, lalu akan mengalihkan ke datalist kembali gitu ya. Setelah diedit akan kembali ke halaman datalist. Kita coba aja ya. Nah, kita coba nih yang ini deh. Ini kita refresh dulu datalist.php ya. Kita coba ID keempat ini, saya pengen ubah NIM-nya. Klik tombol edit. Nah, masuk ke data edit. Nah, ini ada ID-nya ya, ID 4. Langsung datanya pun sudah terisi nih dengan data yang ID 4 itu. Sekarang saya pengen ubah ininya. NIM-nya segini, namanya jadi gini, kelasnya jadi ini, mata kuliahnya berubah, nilai absennya sempurna, tugasnya sempurna, inilah. Tapi nilai UASnya enggak begitu bagus lah di sini. Kita klik simpan untuk menyimpannya. Dia data update dulu. Setelah ada update ke database, langsung dia mengalihkan lagi ke halaman datalist. Terlihat ini sudah, nah ini sudah berubah ya, 999, nama 9, kelas 9, 180, nilai akhirnya 82, dan nilai indeksnya A. Jadi sudah berubah ya. Coba ganti deh, jangan ini 9 doang. Nah, simpan sama. Gitu. Jadi prosesnya tuh kalau kita urut lagi ya dari datalist, kita klik data edit ya, masuk ke halaman data edit sini. Nah, di data edit ini datanya diambil dari database, simpan di dalam value-value-nya, kita ubah, kita simpan, dia akan mengarah ke data update. Nah, di data update ini datanya data nilai absennya dihitung, nilai akhir, nilai indeks dihitung, update ke database menggunakan query, lalu kembali lagi ke datalist gitu. Jadi setelah simpan ada perubahan, kembali ke datalist supaya bisa langsung dilihat hasilnya. Seperti itu. Ini kalau kita hapus juga bisa. Oke, itulah form update atau form edit ya yang sudah kita buat, dan kita sudah menyelesaikan satu siklus aplikasi. Dimulai dari list ini, tambah bisa, edit bisa, delete pun bisa. Jadi satu siklus CRUD istilahnya tuh kita sudah bisa. Dan juga ini sudah langsung terkoneksi dengan database. Itu sudah selesai berarti. Jadi pertemuan 12 ini sekaligus mengakhiri ke kelas kita di pemrograman web. Karena sudah berakhir juga, jadi tidak ada video berikutnya. Dan ini adalah video terakhir, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua.
Oke, saya tutup aja video ini karena ini sudah selesai. Semoga kita bisa ketemu mungkin di mata kuliah yang lain. Dengan saya Gelar Ditya Pratama, terima kasih.